Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Sedaya rejang santri kelas 9 ingkang kula cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan belajar bersama ilmu batik. Pada pertemuan kita yang kedua ini, nanti kita akan membahas tentang batik maknawi. Dan fokus kita pada batik maknawi kali ini adalah membahas tentang mutabaqah dan tasyabuhul atraf. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Al-Jawharul Maknun, terjemah Al-Jawharul Maknun yang juz 3, kitabnya berwarna putih ini ya. Monggo saged dipun siapake beserta alat-alat tulisnya, karena nanti kita akan memaknai nadzoman terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita simak keterangannya bersama. Sebelum kita memulai belajar kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua dan guru-guru kita serta muallif kitab Jawhar Maknun, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari. Semoga dengan membaca suratul Fatihah kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi kemudahan, kefahaman, dan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sampun dibuka kitabnya nggih. Halaman 2. Kita mulai untuk memaknai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darbu utawi macem al-awwalu kang pertama. Al-maknawiyu iku batik bangsa makna. Bagian yang pertama dari ilmu batik adalah membahas tentang batik maknawi. Bagaimana cara memperindah sebuah kalam dalam bahasa Arab dari sisi maknanya. Jadi mulai dari ini kita akan membahas tentang batik maknawi, keindahan-keindahan bahasa Arab dari sisi maknanya, bukan dari sisi lafadznya. Mari kita baca nadzoman Jawhar Maknun. Wa'udda min alqabihil mutabaqah tashabuhul atrafi wal muwafaqah wal aksu wat tashimu wal musyakalah tazawujun ruju'una muqabalah. Wa'udda lanti wilang-wilang. Wa'udda lanti wilang-wilang. Min alqabihi setengah sangking piro-piro arane batik maknawi. Min alqabihi setengah sangking arane batik maknawi. Al-mutabaqatu apa batik mutabaqah. Al-mutabaqatu apa batik mutabaqah. Tasyabuhul atrofi lan batik tasyabuhul atraf. Wal muwafaqatu lan batik muwafaqah. Wal muwafaqatu lan batik muwafaqah. Wal aksu lan batik akes.
wat tashimu lan badek tashim, wat tashimu lan badek tashim, wal musyakalatu lan badek musyakalah, tazawujun lan badek tazawuj, ruju'un lan badek ruju', au muqabalah lan badek muqabalah. Itu tadi maknanya. Artinya di antara badek-badek maknawi itu adalah satu, badek mutobakoh, yang kedua badek tasyabuhul atraf wal muwafakoh dan badek muwafakoh, wal aksu dan badek akes nomor 4, atasimu dan nomor 5 badek tasim, wal musyakalah nomor 6 badek musyakalah, tazawujun nomor 7 badek tazawuj, ruju'un nomor 8 badek rujuk, au muqabalah dan ke-9 badek muqabalah. Ini arti dari nadhoman ini. Mari kita bahas satu persatu, dan fokus kita pada hari ini akan kita bahas adalah mutobakoh dan tasyabuhul atrof. Mari kita bahas badek mutobakoh terlebih dahulu. Mutobakoh, badek mutobakoh. Badek mutobakoh artinya itu cocok. Cocok. Arti dari mutobakoh. Kemudian badek mutobakoh ini disebut juga dengan badek tibak. Ada yang menyebutnya takafu dan ada yang menyebutnya tadot. Jadi badek mutobakoh bisa disebut atau diarani dengan tibak, takafu dan tadot. Lalu apa pengertian dari badek mutobakoh? Pengertian dari badek mutobakoh adalah menyebutkan dua perkara yang bertentangan atau berlawanan disebutkan dalam satu rangkaian kalam atau jumlah. Ini badek mutobakoh. Dua perkara yang bertentangan atau berlawanan disebutkan dalam satu rangkaian kalam atau jumlah. Dalam satu jumlah itu ada dua lafadz yang artinya atau maknanya saling bertentangan. Dikumpulkan dalam satu kalam atau satu jumlah. Misalnya apa ini? Hitam dan putih. Hitam dan putih ini adalah dua lafadz yang bertentangan maknanya. Atas, bawah, hidup, mati. Ini secara makna bertentangan. Sukar, mudah, nah itu bertentangan. Saling berlawanan. Dua lafadz yang secara makna saling berlawanan disebutkan dalam satu kalam. Contohnya mana? Contohnya adalah ini. Seperti yang ada dalam kitab sampean, wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqudun. Apakah kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi itu orang mereka semua melek? Melek itu apa ya? Membuka matanya. Wa hum ruqudun, padahal mereka semua itu orang yang tidur. Dari contoh ini, manakah dua perkara yang bertentangan tersebut? Ini kan kalam. Manakah dua lafadz yang secara makna bertentangan? Yaitu ada pada lafal aiqadun dan lafal ruqudun. Aiqadun bangun, ruqudun tidur. Secara makna dua lafadz ini bertentangan dan disebutkan dalam satu rangkaian kalam. Kedua lafal ini adalah bentuknya berupa isim. Dua lafal ini bentuknya berupa isim. Selanjutnya contoh yang lain adalah huwallazi yuhyi wa yumit. Huwa dialah Allah, alladzi itu zat, yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan mematikan. Dari kalam atau jumlah ini kira-kira yang berlawanan
Ada di lafal mana? Coba. Nah, betul. Ada di lafal yuhyi dan yumitu. Yuhyi menghidupkan, yumitu mematikan. Nah, dua lafal yang secara makna bertentangan atau berlawanan disebutkan dalam satu rangkaian kalam. Ini disebut badek mutobakoh. Dan lafal yuhyi, yumit, ini adalah berupa kalimah fi'il. Yuhyi fi'il mudhari', yumitu juga berupa fi'il mudhari'. Selanjutnya contoh yang lain ada pada ayat ini. Awa man kana maitan fa ahyainahu. Apakah mereka itu orang yang sudah mati kemudian kami menghidupkannya kembali? Kira-kira mana yang menjadi contoh dari badek mutobakoh? Ini kan contoh dari badek mutobakoh. Dua lafal tersebut mana? Dua lafal tersebut adalah terdapat pada lafal maitan dan ahyaina. Maitan artinya orang yang mati, ahyaina menghidupkan. Secara makna di sini ada pertentangan, ada berlawanan guys, secara makna. Satu, orang mati, di sini hidup, mati, hidup. Nah, ini berarti ada dua lafaz yang secara makna bertentangan disebutkan dalam satu kalam. Dan dua lafaz ini disebutkan berupa kalimah isim, yaitu pada lafal maitan ini adalah kalimah isim, sedangkan ahyaina ini adalah berupa kalimah fi'il. Contoh yang lain ada pada niki, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Contoh pada lafal ini terdapat pada lafal laha dan 'alaiha. Lebih tepatnya ada pada la dan ala. La artinya bermanfaat, ala berarti mempunyai arti berbahaya atau madoroti. Sing lain ini manfaati, ala madoroti, membahayakan. Ini bertentangan. Jadi ada dua huruf yang mempunyai arti bertentangan dikumpulkan dalam satu rangkaian kalam. Berarti lafal laha dan 'alaiha ini adalah berupa kalimah huruf. Nah, untuk menyebutkan dua perkara yang bertentangan ini dalam satu kalam, dia tidak harus berupa satu bentuk. Maksudnya orang harus berupa isim kabeh seperti ini, tidak. Bisa berupa isim semua dua lafal tersebut, misalnya aikodon dan rukudun. Bisa berupa kalimah fi'il, yaitu berupa yuhyi dan yumit. Juga bisa keduanya. Yang pertama disebut dengan berupa isim, yang kedua berupa fi'il seperti contoh maitan dan ahyaina. Ini yang maitan ini berupa kalimah isim, yang ahyaina ini berupa kalimah fi'il. Itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Jadi tetap bisa disebut dengan badek mutobakoh, atau keduanya berupa kalimah huruf, di mana huruf-huruf tersebut mempunyai makna yang berlawanan atau bertentangan. Nah, itu badek mutobakoh. Contoh-contohnya ini macam-macamnya. Selanjutnya, setelah sampean tahu pengertian dari badek mutobakoh dan contoh-contohnya, juga penyebutan dua kalimat itu apakah harus berupa kalimat isim? Tidak, boleh berupa kalimat isim, boleh berupa kalimat fi'il, keduanya, atau keduanya itu yang satu isim, yang satu berupa kalimat fi'il, atau keduanya adalah sama-sama kalimat huruf. Yang terpenting dua perkara tersebut adalah dua perkara yang secara makna mempunyai arti berlawanan.
lanjute. Selanjutnya, batik mutobakoh ini terbagi menjadi dua. Satu, mutobakoh ijab. Yang kedua adalah mutobakoh salab. Mutobakoh ijab itu artinya positif. Salab artinya negatif. Maksudnya bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Mutobakoh ijab adalah dua perkara yang berlawanan itu tidak menggunakan perantara huruf nafi atau nahi. Maksudnya, ketika kita menyebutkan atau memperindah sebuah kalam dengan cara menyebutkan dua perkara yang maknanya berlawanan, ini tidak menggunakan nafi atau nahi. Contohnya seperti apa? Ya, seperti contoh-contoh tadi. Karena apa? Karena contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh yang memang secara makna itu sudah bertentangan. Ini contohnya. Walladzi yuhyi wa yumit. Yuhyi menghidupkan. Yumit mematikan, ya kan? Yuhyi menghidupkan, yumitu mematikan. Yang menjadi contoh mutobakoh kan ada di sini. Ada pada lafal yuhyi dan pada lafal yumitu. Di mana secara makna langsung lafal yuhyi ini sudah bertentangan dengan lafal yumitu secara makna tanpa dia menggunakan nafi atau nahi. Jadi ketika sampean menemukan dalam satu kalam di situ menyebutkan dua hal yang secara makna bertentangan dan di sini nafinya tidak ada nahinya, maka dia disebut batik mutobakoh ijab. Perbandingannya adalah batik mutobakoh salab. Apa itu batik mutobakoh salab? Batik mutobakoh salab adalah dua perkara yang berlawanan itu menggunakan perantara huruf nafi atau nahi. Nafi itu berarti ora, la, tidak. Itu berarti ada menggunakan perantaraan nafi. Berdiri, tidak berdirinya. Itu berarti dia mutobakoh salab karena apa? Menggunakan nafi. Berdirilah, jangan berdiri. Nah, jangan, arti jangan ini adalah arti dari nahi. Ora, tidak, itu berarti arti dari nafi. Bila dalam penyebutannya dua perkara yang berlawanan tersebut bisa berlawanan gara-gara ada perantara huruf nafi atau nahi, maka dia disebut dengan mutobakoh salab. Contohnya mana? Nih. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti? Kira-kira menurut sampean mana lafal yang mempunyai arti yang bertentangan? Dua lafal yang mempunyai arti bertentangan mana kira-kira? Nah, betul, yaitu ada pada lafal ya'lamuna, mengerti, la ya'lamuna, tidak mengerti. Ini dua lafal ini. Nah, di sini dua lafal ini mempunyai arti yang berlawanan. Ya'lamuna mengerti, la ya'lamuna tidak mengerti. Namun makna yang berlawanan ini ada perantaranya, yaitu karena ada la nafi, berarti tidak. Nah, kalau seandainya la nafinya dibuang, artinya kan menjadi sama, gitu kan? Iya. Nah, makanya di sini disebut dengan mutobakoh salab. Karena apa? Karena berlawanannya tadi ada perantara huruf la nafi ini. Contoh yang nahi mana? Contoh yang nahi ini. La takhshawun nasa wakhshawni. La takhshaw, janganlah kalian takut kepada manusia. An-nasa kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Kira-kira mana? Betul.
Dua lafal yang bertentangan secara makna ada pada lafal la takhsyaw, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut. Ikhsyawni, takutlah kepadaku. Pada lafal la takhsyaw di sini terdapat la nahi, yaitu la ini. Jadi pada lafal la takhsyaw dia menggunakan perantara la nahi, artinya jangan. La nahi, la yang berarti jangan, itu pelarangan. Ikhsyaw, nah ini adalah berupa fi'il amar. Ya, jadi ada dua hal yang bertentangan. Satu dilarang kok, sing satunya diperintah. Satu dilarang, satu diperintah. Tapi berlawanannya tadi, karena yang satu lafal ini menggunakan la nahi. Seandainya tidak ada la nahi, ini nanti artinya akan menjadi sama-sama takut. Nah, gitu. Sama-sama takut lah, bisa seperti itu. Karena ada perantara, seperti halnya ini tadi. Dia artinya berlawanan karena ada la nahi, sedangkan yang sini berlawanan karena yang satu berarti jangan, adalah nahi, yang satunya adalah perintah. Lalu yang depan dilarang, yang belakang diperintah, ini kan bertentangan. Karena ada dua hal yang bertentangan secara maknanya, ini menggunakan perantara huruf nafi dan nahi, maka mutobakohnya disebut mutobakoh salab. Ya, bisa membedakan ya antara mutobakoh ijab dan mutobakoh salab. Kalau mutobakoh ijab, bertentangannya lafal tersebut atau perkara tersebut tanpa perantara nafi atau nahi. Sedangkan mutobakoh salab dia menggunakan perantara nafi atau nahi. Nah, bisa membedakan ya. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah bade' tasyabuhul atraf. Bade' tasyabuhul atraf secara arti ya. Tasyabuh itu mirip atau serupa. Atraf itu sisi-sisinya. Sisi-sisinya, sisi depan, sisi belakang. Jadi secara arti lughatan, tasyabuhul atraf ini serupa sisi-sisinya. Maksudnya bagaimana? Langsung saja. Pengertian dari bade' tasyabuhul atraf adalah adanya kesesuaian atau kemiripan secara makna antara bagian awal kalam dengan akhir kalam. Ingat, kemiripannya adalah secara makna. Karena apa? Ini masuk dalam bagian bade' maknawi. Jadi yang difokuskan adalah secara makna. Jadi kemiripannya ada pada makna antara bagian awal kalam dan bagian akhir kalam. Contohnya mana? Contohnya adalah ayat ini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang Dia Allah tidak bisa ditemukan oleh mata penglihatan. Namun dialah Allah yang menemukan mata penglihatan tersebut. Dan dialah Allah yang maha lembut dan maha melihat, maha waspada. Nah, kemiripan secara makna antara bagian awal kalam dengan akhir kalam itu ada pada lafal mana? Yaitu pada lafal ini, la tudrikuhul absaru. Dia tidak bisa ditemukan oleh mata penglihatan. Arti dia tidak bisa ditemukan dengan mata penglihatan ini artinya serupa atau mirip dengan lafal al-latif yang ada di belakang ini. Al-latif artinya lembut. Sesuatu yang lembut itu tidak bisa ditemukan oleh mata penglihatan. Misalnya partikel udara. Ini logika saja. Tapi nggak boleh menyamakan Allah dengan udara. Tidak boleh. Karena Allah punya sifat wajib, yaitu mukhalafatul lil hawadits. Ini hanya untuk mempermudah faham. Latif
artinya lembut kan gitu. La tudrikul absar, dia tidak bisa ditemukan oleh penglihatan. Sesuatu yang lembut itu secara makna mirip dengan ini, tidak bisa ditemukan oleh penglihatan. Seperti udara. Udara itu kan berupa partikel-partikel. Partikel-partikelnya itu begitu lembutnya, begitu kecil, sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat oleh mata penglihatan. Nah, ini berarti secara makna lafal la tudrikuhul absar ini sama dengan lafal al-latif. Nah, karena letak dari la tudrikul absar itu ada di depan dan al-latif ada di belakang dan artinya ada kemiripan, maka disebut dengan tasyabuhul atraf. Pada kalam ini ada lagi. Nah, wa huwa yudrikul absar. Lafal wa huwa yudrikul absar. Dialah yang menemukan penglihatan. Dialah yang menemukan penglihatan atau melihat penglihatan itu. Penglihatan tidak bisa lihat, la tudrikul absar, namun Allah lah yang mampu melihat penglihatan tersebut. Ini mempunyai makna yang senada atau mirip, ada kesesuaian dengan lafal al-khabir. Nah, bahwa yudrikul absar ada di sini, khabir ada di belakang. Antara depan dan belakang ada kemiripan makna. Al-khabir mampu melihat dengan secara detail hal-hal yang sangat kecil sekali. Al-khabir. Jadi makna dari lafal al-khabir ini ada kesesuaian makna dengan lafal wa huwa yudrikul absar. Makanya disebut dengan tasyabuhul atraf, yaitu adanya kesesuaian antara bagian depan kalam dengan bagian akhir sebuah kalam. Nah, ngoten riyen pembahasan kita pada hari ini. Semoga dengan singkatnya keterangan ini mampu dipahami oleh konco-konco santri semua. Dan apabila nanti ada kekurangannya, ada khilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang perlu ditanyakan atau tidak, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.